Halo Bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasah. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara merubah celana yang bagian depannya ini memakai kancing yang biasanya pakai resleting ya, bagian depan ini ya, dari kancing kita ganti menjadi resleting, karena biasanya kalau yang pakai kancing ini agak-agak repot ya, apalagi jika kita udah kebelet atau apalah, pokoknya bikin sedikit repot lah biasanya. Oke Bos, langsung saja ya. Langkah yang pertama, kita lepas dulu kancingnya. Jadi biasanya ada sekitar 4 memang. Kemudian yang kita lepas itu adalah bagian yang nomor 2, 3, dan 4. Yang bagian atas itu adalah kancing celana. Dia bukan kancing pengganti resleting ya. Berikutnya bagian jahitan samping kancing ini kita buka. Kemudian bagian bawah ya, bagian bawah kancing itu kita bongkar sekitar 3 atau 4 cm. Berikutnya lagi bagian atas, ini bagian luar ya. Nah, bagian dalamnya, nah ini juga kita lepas. Ini yang bagian kiri. Lanjut jahitan tindas pada sayap resleting ini juga kita bongkar Bos ya. Nah, seperti ini yang bagian dalamnya setelah dibongkar ya. Kemudian sayap untuk lubang kancing yang pengganti resleting ini juga kita buang. Jadi ini ada 2 lapis Bos ya, yang lapis biasa dan lapis yang buat lubang kancing ya. Jadi ini setelah dibongkar. Kemudian listnya, list ini setelah tadi dibongkar, kemudian kita jahit kembali, kita kembalikan list. List ini adalah penutup untuk tadi kain lubang kancing dan yang kain sayap resleting. Oke Bos, kita langsung ke pengerjaan ya. Pertama kita pasang dulu resleting bagian kiri. Jadi masangnya itu tengkurap. Kemudian jarak dari tepi itu sekitar 1 atau 1,5 cm. Nanti kalau terlalu melebar, nanti biasanya sisi kanannya ini akan terbuka karena akan tertarik dan juga agak sedikit terbuka karena kurang mepet ya, kurang presisi. Jadi agak berbeda dengan dengan cara mengganti resleting umumnya. Kalau cara mengganti resleting jean pada umumnya itu kan memang sudah didesain sedemikian rupa, di situ ada bekasnya. Kalau yang ini enggak, makanya kita harus atur jarak resleting kiri dan kanan itu berapa senti. Berikutnya bagian atas ini kita jahit tindas ya, seperti yang ada pada video. Setelah bagian atas kita jahit tindas, sekarang jahitan sayap ya, jahitan tindas pada sayap ini kita jahit lagi. Caranya resleting kita tutup dulu, kemudian bagian bawah yang sebelah kanan, nah sayap resleting ini kita lipat ke atas supaya nanti tidak kejahit ya. Kita lihat, kita jahitnya dari bawah, dari sisi bawah agak melingkar dikit, lalu vertikal ke atas. Di saat menjahit bagian tindas ini ya, bagian kiri dan kanan ini agak kita tekan dan agak kita tarik ya, supaya bagian bawah nggak geser-geser. Oke, ini dia Bos ya, kita lihat sayap resleting bagian kanan ini nggak kejahit ya, jadi yang kejahit hanya bagian kiri. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa tidak boleh kejahit ya. Berikutnya kita pasang resleting yang sebelah kiri. Nah, tadi jahitan tindas pada sebelah kancing yang kita bongkar itu kan sudah kita bongkar pokoknya ya. Sekarang kita pasangnya kita nggak nyampe ke atas. Kalau celana jean pada umumnya ini kan yang bagian atas memang ada sambungan sabuk, kalau yang ini kan enggak. Makanya resleting itu sayap bagian atasnya kita lipat, kita masukkan, lalu kita jahit seperti memasang resleting pada celana jean pada umumnya. Nah, kemudian saya bagian bawah. Nah, ini saya jelaskan ya. Saya bagian bawah ini harus kita masukkan semua ke bawah
jahitan tindas sampai ke ujung. Nah seperti ini ya. Oke, jangan sampai terlipat ini saya bagian bawah, jadi dia harus kejahit supaya kuat. Berikutnya kita bikin jahitan tindas double di bagian bawah resleting. Nah kalau biasanya di atas di atas jahitan yang sedikit melingkar, jahitan tindas sayap pada sebelah kiri itu ada jahitan tindas ke atas sekitar 2 cm ya. Kalau yang ini kan enggak, jadi kita buat seperti jahitan resleting pada jin, jadi ke atas sekitar 1,5 atau 2 cm. Tetapi juga kita lihat pada ujung resletingnya. Jadi yang terpenting adalah jangan terlalu dalam, nanti kalau kepalanya masuk ini akan sulit dikeluarkan kalau terlalu dalam jahitan tindasnya. Makanya nggak usah terlalu dalam, kita bikin 1 atau 1,5 cm lah, sesuai kebutuhan. Yang terpenting kepala resletingnya itu nanti jangan sampai tenggelam. Di daerah ini ada sekitar 6 lapis kain bos ya, jadi kita jahitnya pelan-pelan aja supaya kita nggak boros jarum. Nanti kalau Anda di daerah ini jahitnya ngebut, apalagi di sini ada jahitan kunci juga di bagian jahitan tindas atas, nanti takutnya itu jarumnya itu jadi mudah bengkok, nanti jadi mudah tumpul dan juga bisa patah. Di daerah ini juga jahitan tindasnya ini double bos ya, jadi jarak satu jahitan dengan sisi kanan dan kiri itu sekitar 0,5 cm lah. Oke bos, ini dia yang sudah jadi ya, yang sudah terpasang. Kita cek, kemudian kita coba resletingnya sekali 2 kali apakah sudah pas. Kita cek juga bagian atas apakah sudah sinkron antara sisi kanan dan kiri. Kemudian antar jahitan ini juga apakah sudah simetris ataukah belum, semuanya kita cek. Saya kasih sedikit tambahan bos ya, jadi dalam penggunaan resleting ini usahakan pakailah resleting yang berkualitas atau pakai yang ori. Harganya memang sekitar 2-3 kali lebih mahal ya dari yang kualitasnya rendah, tetapi ini akan bertahan lama. Di situ juga karena kita banyak bongkar, jadi akan banyak serabut, potongan-potongan benang. Kita bersihkan supaya resleting ini tidak cepat rusak. Saya ucapkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi pada teman ataupun saudara.